Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perlindungan Al-Quran terhadap Korban Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Sidikiyah, Universitas Negeri Malang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Galib Nabil Putra dengan NIM 22052369439. Dengan saya Ahmad Nasyaruddin Syah dengan NIM 22052368919. Baik. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan atau budak. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya. Syariat Islam telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dengan syariat itu sendiri, serta berseberangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Meskipun perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan untuk merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial dan merugikan masyarakat, telah ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan suatu kejahatan, maka ada ancaman baginya suatu hukuman atas perbuatannya. Hukuman tersebut diberikan agar orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, karena tanpa adanya sanksi suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Di dalam Al-Quran dan hadis, dijelaskan bahwa setiap kesalahan memiliki sanksi yang berbeda-beda. Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari zina, qadzaf, mencuri, mabuk, dan lain sebagainya. Marak kasus perzinahan yang terjadi dan terus meningkat pada kalangan anak-anak muda, bahkan orang yang sudah menikah, sangatlah meresahkan masyarakat, karena hal itu dikhawatirkan akan merusak moral seseorang. Di samping rusaknya moral seseorang, dengan terjadinya kasus perzinahan yang terus meningkat, ditakutkan akan menimbulkan beberapa penyakit, di antaranya HIV, AIDS, sifilis, dan lain sebagainya. Di dalam agama Islam, kasus perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai jarimah Islam. Dengan tegas melarang perzinahan seperti halnya firman Allah SWT, Quran Surat An-Nur ayat 2, yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk atau menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ayat di atas menyebutkan, yaitu perempuan pezina yang gadis dan laki-laki pezina yang masih jejaka, yakni yang keduanya pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali cambukan. Jika kesalahan terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, laksanakanlah ketentuan itu dengan sungguh-sungguh dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih yang melimpah kepada keduanya dalam menjatuhkan ketetapan agama Allah sehingga kamu mengabaikan ketentuan ini. Lembaga pendidikan agama atau pesantren seharusnya menjadi wadah mendidik karakter pribadi dan akhlakul karimah bagi peserta didik, tapi berbanding terbalik dengan fenomena praktik pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendidik. Berbagai kasus yang muncul ke permukaan menunjukkan peristiwa pelecehan di pesantren perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Kasus terbaru yang diduga dilakukan oleh anak kiai di Lombang, Ponpes Sidikia salah satunya yang sudah menjadi isu nasional merupakan contoh konkret praktik asusila di lingkungan pesantren. Sekarang kita rumus masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah artikel ini ialah sebagai berikut. Yang ke satu, apa definisi dan maksud dari zina? Yang kedua, apa keterkaitan tafsir surat An-Nur ayat 2 dengan perbuatan zina? Yang ketiga, apa hukum pelaku pelecehan seksual atau zina menurut Al-Quran? Yang keempat, bagaimana peran Al-Quran dalam menanggapi kasus pelecehan seksual? Yang kelima, bagaimanakah tanggapan masyarakat media sosial terkait pelecehan seksual di pesantren Sidikiyah? Yang keenam, mengapa bisa terjadi pelecehan seksual dalam lingkungan pondok pesantren? C. Tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian artikel ini ialah sebagai berikut. Yang ke satu,
untuk mengetahui definisi dan pengertian dari zina. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan tafsiran surat An-Nur ayat 2 dengan zina. Yang ketiga, untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran Al-Quran dalam melindungi kasus pelecehan seksual. Yang keempat, untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran manusia dalam melindungi dan menanggapi pelecehan seksual di pondok pesantren. Yang kelima, untuk mengetahui sebab dan akibat terjadinya pelecehan seksual di pondok pesantren. Penulis berharap penulis artikel ini bisa memberikan manfaat pada halayak umum. Manfaat penelitian artikel ini diantaranya: 1. Memberikan pemahaman mengenai apa itu zina dalam pandangan Islam, serta keterkaitan dengan tafsir An-Nur ayat 2. Yang kedua, mengetahui bagi pelaku zina sesuai dengan An-Nur ayat 2. 3. Mengidentifikasikan peran Al-Quran dalam melindungi perzinaan pada umat Islam. Selanjutnya pembahasan. 1. Definisi dan pengertian zina. Pengertian zina. Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinahan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Para ulama mengartikan zina dengan susunan kalimat yang berbeda-beda namun isinya sama, yaitu yang artinya zina ialah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dalam persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya, bukan karena syubhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinahan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Mengenai larangan berzina, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Zina terbagi atas dua kategori, yaitu yang pertama zina muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda, atau janda. Hukuman had bagi pelaku zina muhson yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajam seseorang yang bernama Maiz dan merajam seorang perempuan dari kabilah Juhainah serta merajam pula dua orang Yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Az. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku berzina, "Apakah engkau seorang muson atau sudah menikah?" Orang itu menjawab, "Ya." Kemudian Nabi bersabda lagi, "Bawalah orang ini dan rajamlah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, ada zina ghairu muson. Zina ghairu muson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Had atau hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan ini dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, eh, yang artinya Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan supaya orang yang zina kuir muson didera 100 kali dan dibuang 1 tahun." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah RR bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberikan hukuman kepada orang yang berzina belum menikah dengan hukuman dibuang atau diasingkan 1 tahun dan pukulan 100 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keterkaitan tafsir surah An-Nur ayat 2 dengan zina. Berdasarkan Al-Quran An-Nur ayat 2, membahas tentang larangan berzina dan hukuman zina bagi pelaku zina. Quran An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
Derelah setiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Pada ayat ini adalah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akal balik, merdeka dan tidak muhsan, hukumnya didera 100 kali dera. Sebagai hukuman atas perbuatannya itu, yang dimaksud dengan muhsan ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak muhsan berarti belum pernah menikah dan bersebadan, artinya gadis dan berjaga. Mereka bila berzina hukumnya adalah dicambuk 100 kali. Penyambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan, yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum itu yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah. Nabi Muhammad harus dijadikan contoh atau teladan dalam menegakkan hukum. Beliau pernah berkata, dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya. Riwayat Asim Saikan. Hukum cambuk itu hendak dilaksanakan oleh yang berwajib dan melakukan di tempat umum dan terhormat seperti di masjid, sehingga dapat disaksikan oleh orang banyak dengan maksud supaya orang-orang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapatkan pelajaran, sehingga mereka benar-benar dapat memahami dirinya dari perbuatan zina ataupun perzina-zinaan muhsan, baik perempuan maupun laki-laki. Hukumannya ialah dilempar dengan batu sampai mati, yang menurut istilah dalam Islam dinamakan rajam. Hukuman rajam ini juga dilaksanakan oleh orang-orang yang berwenang dan dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan oleh orang banyak. Hukum rajam ini didasarkan atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir. Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar Ali, Jabir bin Abdillah, Abu Said Al-Khudri, Abu Hurairah, Zain bin Khalid, dan Buraidah Al-Aslam bahwa seseorang sahabat Nabi yang bernama Mais telah dijatuhi hukum rajam berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa ia berzina. Begitu pula dua orang perempuan dari Bani Lah dan Bani Hamid telah dijatuhi hukuman rajam berdasarkan pengakuan keduanya bahwa mereka telah berzina. Hukum itu dilakukan di hadapan umum. Begitulah hukum perbuatan zina. Di dunia atau adapun di akhirat nanti, perzinaan itu akan masuk neraka jika tidak bertaubat, sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhilah zina, karena di dalam zina ada 4 perkara: menghilangkan kewibaan wajah, memperoleh rezeki, membibikan murka Allah, menyebabkan kekal di neraka. Kenyataan adalah bahwa budaya pergaulan bebas laki-laki dan perempuan telah menimbulkan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, yaitu HIV atau AIDS. Hilangnya sistem kekebalan tubuh pada manusia pada akhirnya yang bersangkutan akan mati secara perlahan juga telah memunculkan banyak bayi lahir di luar nikah sehingga mengacaukan keturunan dan pada gilirannya mengacaukan tatanan hukum dan sosial. Perbuatan zina telah disepakati sebagai dosa besar yang berada di posisi ketiga sesudah musyrik dan membunuh, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah menjawab,
Engkau jadikan bagi Allah sekutu, padahal dialah yang menciptakanmu. Berkata Ibnu Mas'ud, kemudian dosa apalagi jawab Rasulullah. Engkau membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu. Berkata Ibnu Mas'ud, kemudian dosa apalagi. Rasulullah, engkau berzina dengan istri tetanggamu, senadan dengan hadis firman Allah. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah dan tidak jiwa-jiwa membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar serta tidak berzina. Hukum di dunia itu baru dilaksanakan bila tindakan berzina itu benar-benar terjadi. Kepastian terjadi atau tidaknya perbuatan zina ditentukan salah satu dari tiga hal berikut: bukti bazina hamil dan pengakuan yang bersangkut sebagai sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Hukum rajam dalam Kitabullah jelas kata siapa yang berzina bila muhsan baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti atau pengakuan riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud bukti dalam hadis tersebut adalah kesaksian para saksi yang jumlahnya paling kurang 4 atau lelaki yang menyaksikan dengan jelas terjadinya perzinaan. Bila tidak atau tidak cukup saksi, diperlukan pengakuan yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan tidak mengaku, maka hukum tidak bisa dijatuhkan. Hukum di akhirat yaitu azab di dalam neraka sebagaimana diterangkan dalam hadis dan diriwayatkan Usain di atas terjadi bila yang bersangkutan tobat dan bersedia menjalankan hukum di dunia, maka ia terlepas dari hukum akhirat. Bagaimana hadis yang mengisahkan seorang yang bernama Hilal yang menuduh istrinya berzina, tetapi si istri membantahnya. Nabi mengatakan bahwa hukuman di akhirat lebih dahsyat daripada hukum di dunia, yaitu rajam, jauh lebih ringan. Tetapi wanita itu malah mengingkari bahwa ia telah berzina, dan peristiwa itu bahwa orang yang berzina telah bertobat dan bersedia menjalani hukum di dunia, ia terlepas dari hukuman akhirat. 3. Hukuman pelaku zina menurut Al-Quran dan Undang-Undang. Hukuman buat orang yang berzina adalah rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu. Namun walaupun demikian perlu diketahui bahwa rajam bukan satu-satunya hukuman. Selain rajam juga ada hukuman cambuk 100 kali buat pezina. Bahkan hukum cambuk malah didasari langsung dengan ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 2. Sedangkan dasar masru'iyah rajam kita dapati pada hadis Nabi. Wahai Unais, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah hukum hudud dengan masih adanya syubhat. Ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan hukum rajam dan hukum-hukum hudud lainnya, antara lain, satu, wilayah hukum resmi. Hukum rajam dan hukum-hukum syariah lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu. Sebuah wilayah hukum yang resmi menjalankan hukuman Islam. Di dalam wilayah hukum itu harus ada masyarakat yang memeluk hukum syariah, sadar, paham, mengerti, dan tahu persis segala ketentuan dan jenis hukuman yang berlaku. Ditambahkan lagi mereka setuju dan ridho atas keberlakuan hukum itu. Dua, adanya mahkamah syariah. Pelaksanaan hukum rajam itu hanya boleh dijalankan oleh perangkat mahkamah syariah yang resmi dan sah. Mahkamah ini hanya boleh dipimpin oleh kodi yang ahli di bidang syariah Islam. Kodi ini harus ditunjuk dan diangkat secara sah dan resmi oleh negara, bukan sekedar pemimpin non-formal. Tiga, peristiwa terjadi di dalam wilayah hukum. Kasus zina dan kasus-kasus jarima lainnya hanya bisa diproses hukumnya bila kejadiannya terjadi di dalam wilayah hukum yang sudah menerapkan syariah Islam. Sebagai ilustrasi, bila ada orang Saudi berzina di Indonesia, tidak bisa diproses hukumnya di wilayah hukum Kerajaan Saudi Arabia. Dan sebaliknya, meski berkebangsaan Indonesia, orang Indonesia, tetapi kalau berzina di wilayah hukum Kerajaan Saudi, harus dijatuhi hukum rajam. 4. Terpenuhi semua syarat bagi pelaku zina. Tidak semua pelaku zina bisa dijatuhi hukum rajam. Setidak-tidaknya dia harus seorang musyan yang memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu beragama Islam, usianya sudah mencapai usia balik, sehat akalnya,
atau berakal, berstatus orang merdeka dan bukan budak, ifah dan sudah menikah atau tazwij. Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka hukum rajam batal demi hukum. Tidak bisa dilaksanakan, malah hukumnya terlarang berdasarkan syariat Islam. Yang kelima, kesaksian 4 orang atau pengakuan sendiri. Untuk bisa diproses di dalam mahkamah syariah, kasus ini itu harus diajukan ke meja hijau. Hanya ada 2 pintu, yaitu lewat kesaksian dan pengakuan diri sendiri pelaku zina. Bila lewat kesaksian, syaratnya para saksi itu harus minimal berjumlah 4 orang. Apabila saksi itu kurang dari 4, maka persaksian itu tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain. Dasarnya adalah sebagai berikut. Nah, surah An-Nisa ayat 15. Perbuatan keji hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian, apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. B. Surah An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. C. Surah An-Nur ayat 13. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Adapun syarat-syarat umum saksi yakni balik berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat secara langsung kejadian tersebut, adil, dan beragama Islam. Semuanya melihat langsung peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang berzina secara langsung dan bukan dengan rekaman di waktu yang bersamaan. Dengan pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarima zina dengan syarat-syarat sebagai berikut. Satu, pengakuan harus dinyatakan sebanyak 4 kali dengan mengiaskan kepada 4 orang saksi. Dua, pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan sehingga dapat menghilangkan syubhat ketidakjelasan dalam perbuatan zina tersebut. Tiga, pengakuan harus sah atau benar. Empat, pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Seseorang dikatakan telah melakukan zina apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. A. Pelakunya sudah balik dan berakal. B. Perbuatan zina tersebut dilakukan atas kemauan sendiri. Dan C. Pelakunya mengetahui bahwa zina adalah haram dan terbukti secara syar'i bahwa ia benar-benar melakukan zina. Sedangkan dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, istilah pelecehan seksual tak dikenal dalam Kitab UU Hukum Pidana. Kitab UU Hukum Pidana KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenan dengan saksi seks jenis kelamin atau berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan. Bab 16 tentang kejahatan kesusilaan pasal 281 sampai pasal 303. Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual sudah diatur dalam pasal percabulan, pasal 289 sampai pasal 296 KUHP. Yang kelima, kronologis serta tanggapan dan komentar masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual di Ponpes Sidikiyah Jombang. Kasus kekerasan seksual yang menimpa sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah Desa Losari, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang akhirnya dinyatakan P21. Kekerasan seksual ini diduga dilakukan oleh MSAT dari anak pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah dan pengelola sejumlah usaha pesantren tersebut. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke polisi sejak Oktober 2019 atau lebih 2 tahun lalu. Kekerasan seksual ini latar belakang relasi kuasa mengingatkan pelaku merupakan anak pemilik dan pengasuh pondok pesantren, serta pemilik pusat kesehatan ternama di sana. Kala itu, pondok pesantren tersebut sedang melakukan rekrutmen tenaga kesehatan dan mencari calon pelamar santri yang relatif pondok pesantren tempat para korban mondok. Sedangkan para korban didiknya pelaku memanfaatkan kepercayaan para korban kepadanya. Kekuasaan atas korban melakukan
melakukan perkosaan dan pencabulan. Demikian pula fakta perkosaan dan pencabulan dilakukan di bawah ancaman kekerasan. Ancaman tidak lolos seleksi, manipulasi, adanya perkawinan, dan penyalahgunaan kepatuhan murid terhadap gurunya. Terang Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam konversi pers bersama pada Kamis tanggal 6 2021. Jumpa pers bersama ini memaparkan panjangnya perjuangan para santriwati dalam menuntaskan kekerasan seksual yang mereka alami. Jumpa pers dihadiri Ketua Kompolnas Irjen Pol Pun Beni Joshua Mamuto, Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar, dan Komisioner Ombudsman RI J. Widiantoro agar bisa dinyatakan P21. Penanganan kasus ini cukup panjang sejak dilaporkan ke Polres Jombang pada 29 Oktober 2019 dengan nomor butuh waktu lebih dari 2 tahun penyidikan sebelum kemudian ditingkatkan ke tingkat penuntutan. Polisi juga harus 7 kali bolak-balik melengkapi berkas pemeriksaan agar bisa dinyatakan P21. Selain itu, intervensi dari pihak-pihak tertentu juga sangat kuat dirasakan baik oleh para korban, saksi, pendamping, hingga pihak Polres Jombang yang menangani kasus ini. Faktanya, para santriwati yang telah menjadi korban dan berani melapor pun telah diberhentikan relasi kuasa. Demikian pula yang mengakibatkan para korban takut melapor dan kekerasan seksual berlangsung dalam kurun waktu lama dan makin luas terjadi pada santriwati lain. Tambah Aminah, menurut Siti Aminah, hal ini juga tak lepas dari perspektif aparat penegak hukum dalam memaknai kekerasan dan ancaman kekerasan. Peristiwa penganiayaan tersebut adalah salah satu akibat dari penundaan berlalu terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, serta pada ketidakpastian hukum, impunitas pelaku kekerasan seksual, dan risiko pelanggaran hukum yang berkelanjutan. Penanganan kasus ini memang sangat rumit, mengingat MSAT sebagai tersangka memiliki pengaruh yang kuat di Jombang. Polisi harus bertindak ekstra hati-hati karena pelaku memobilisasi massa untuk membela dirinya. Mereka menghalangi petugas masuk ke lingkungan pondok pesantren untuk menggelandang pelaku. Lemahnya koordinasi antara Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim membuat proses hukum kasus kekerasan seksual ini menjadi lambat. Celah ini dimanfaatkan MSAT untuk mengajukan permohonan peradilan. Setelah ditetapkan tersangka, MSAT juga melakukan perlawanan. Ia mengajukan pengembalian agar status tersangkanya dicabut dan minta Polda Jatim didenda 1 juta. Namun pada 16 Desember lalu, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan ini. Namun gugatan peradilan diajukan tersangka MSAT ini berdampak pada korban untuk kembali menjadi korban secara berulang-ulang revitalisasi saat proses pembuktian di pengadilan. Naiknya kasus ini ke penutupan tak lepas dari sinergi yang erat antara lembaga-lembaga terkait, yakni Kompolnas, Komnas Perempuan, LPSK, organisasi masyarakat sipil, dan juga media. Pengesahan RUU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS juga menjadi harapan bagi penyelesaian kasus kekerasan seksual seperti yang terjadi di Jombang ini. Maka ia berharap agar undang-undang ini tidak lagi diperdebatkan dengan segera disahkan.
komentar warganet tentang kasus ini. Miris sekali melakukan tindakan pencabulan agama atas nama agama, menyalahgunakan kepercayaan murid dan orang tua. Tak terbayang begitu dan hancurnya hati orang tua. Semoga Allah tahu segala yang membalas perbuatan kejinya. Dan untuk para korban selalu dikuatkan iman, ditunjukkan yang terbaik, diberi kesabaran, kekuatan yang luar biasa menjalani hidup. Amin. Mengomentari kasus tersebut, warganet yang merasa resah, miris, dan juga geram karena dilindungi oknum oleh pihak pesantren demi menjaga nama baik ponpes dan lambannya penanganan kasus pelecehan tersebut membuat pelaku masih bisa menjalani aksinya. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat mendidik dan membina generasi muda agar menjadi penerus masa depan bangsa, justru menjadi tempat yang menakutkan bagi anak dan orang tua untuk didiknya. Di dalamnya, bahkan pasca kejadian pelecehan seksual ini yang dilakukan oleh guru mengaji, puluhan orang tua meminta anaknya pindah ke tempat pengajian lain. Kekerasan yang seksual yang menimpa anak merupakan tindakan menakutkan dan tidak menyenangkan yang dapat menghancurkan psikis dan tumbuh kembang anak pada masa yang akan datang. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, merujuk pada pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas, tepatnya berada dalam pembahasan, maka berikut ini kesimpulan dalam pembahasan di artikel ini sesuai dengan subbab pada pembahasan dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sama menurut agama, karena dalam pandangan tersebut akan menimbulkan nafsu dan kecenderungan hati kepadanya, maka akan termasuk dosa besar. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, Allah banyak berzina menjelaskan tentang larangan zina, seperti di Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina goir muhson. Dan kelima, betapa sulitnya penerapan hukum rajam ini, bahkan Rasulullah SAW tidak bisa menerapkan hukuman ini seenaknya saja. Beliau pernah menolak wanita yang menyerahkan dirinya untuk dirajam lantaran masih banyak syarat yang tidak terpenuhi. Walaupun seorang pezina dijatuhi hukum rajam, tapi bila dia di dalam sendirinya tidak bertaubat, maka tidak akan diampuni. Sebaliknya, meski tidak diterapkan hukum rajam dengan berbagai problematikanya, asalkan seorang pezina sudah bertaubat, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kita tidak bilang pasti diterima taubatnya, namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat. Yang keenam, syarat untuk dapat menerapkan hukum rajam dan hukum-hukum hudud lainnya adalah wilayah hukum resmi, adanya mahkamah syariah, peristiwa terjadi di dalam wilayah hukum, terpenuhi semua syarat bagi pelaku zina, dan kesaksian 4 orang atau pengakuan sendiri. Sarannya merujuk dari kesimpulan pembahasan di atas, saran yang penulis berikan atas hasil temuan di artikel ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman ilmu zina dan cara memperbanyak referensi bacaan dan juga ibadah yang dilakukan. Melakukan suatu tindakan atau ritual agama seperti sholat dan banyak mengaji, menjadi umat muslim yang taat pada agama dan melakukan pemahaman serta komunikasi yang baik untuk memahami perbedaan dan juga tradisi yang ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.